Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Adraki Pojokkusuma dengan NPM 24510591. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika yang berasal dari kelas 4C. Baik, adapun tujuan video saya pada kali ini yaitu memenuhi tugas mata kuliah pemrograman web yang diampu langsung oleh Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Emrisi Fadila STMNG. Nah, pada video kali ini tugas yang diberikan oleh beliau yaitu memahami atau belajar secara mandiri tentang PostgreSQL. Nah, jadi di sini saya membuka link YouTube dari programmer zaman now membahas tentang PostgreSQL. Oke, baik, langsung saja ke videonya, yaitu saya untuk mendengarkan serta memahami konsep dari PostgreSQL ini. Relasional open source yang sangat populer. Jadi ini sifatnya open source ya. Open source artinya kode sumbernya atau kode programnya itu terbuka. Ya, jadi teman-teman bisa lihat secara gratis. Nah, terutama dia populer sekali di perusahaan yang enterprise ya, atau perusahaan-perusahaan besar. Nah, tidak hanya open source, PostgreSQL juga gratis untuk digunakan. Jadi teman-teman tidak perlu bayar untuk menggunakan PostgreSQL. Nah, proyek PostgreSQL ini itu dimulai sejak tahun 1986. Jadi sudah lumayan lama ya. Nah, itu di bawah arahan dari Profesor Michael ya, Stonebraker di Universitas California di Berkeley. Jadi ini pembuatannya dimulai sudah lumayan lama ya, dari tahun 1986. Nah, PostgreSQL itu sangat populer sekali di kalangan perusahaan enterprise atau perusahaan-perusahaan besar. Jadi kalau teman-teman lihat perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan database atau DBMS yang open source dan gratis gitu ya, itu banyak sekali yang menggunakan PostgreSQL. Nah, website PostgreSQL teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah postgresql.org. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah website dari si PostgreSQL-nya. Select 10 misalnya ditambah 10 aplikasi untuk berkomunikasi dengan DBMS. Misalnya kalau teman-teman adalah programmer, teman-teman bisa menggunakan bahasa pemrograman seperti contohnya Java, PHP, atau bahasa pemrograman lain untuk berkomunikasi dengan si DBMS-nya. Jadi database kalian ini bisa aplikasi yang sudah disediakan oleh DBMS-nya, atau mungkin teman-teman bikin aplikasi web, aplikasi desktop gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan juga seperti itu. Oke, sekarang gimana dengan database filenya? Mayoritas DBMS itu menyimpan datanya di file ya, walaupun mungkin memang ada beberapa database yang hanya menyimpan datanya di memori. Nah, tapi kebanyakan itu biasanya disimpan di file. Nah, tapi jangan berpikir file database itu simpan dalam bentuk seperti contohnya Excel atau CSV gitu ya. Nah, ini tuh jauh lebih kompleks gitu ya. Jadi makanya kita butuh DBMS untuk melakukan pengaturan si database filenya. Jadi kalau teman-teman nanti lihat hasil database filenya, itu tidak bisa dibuka misalnya menggunakan Microsoft Excel misalnya, seperti itu. Karena memang semuanya sudah di-manage sedemikian rupa agar lebih mudah untuk di-maintain oleh si DBMS-nya. Nah, database file itu akan dioptimasi oleh DBMS agar mempermudah DBMS-nya dalam manajemen datanya, seperti contohnya insert-nya, update-nya, delete atau juga select-nya atau membaca datanya. Nah, tiap DBMS biasanya memiliki cara masing-masing mengelola database filenya. Dan kita tidak perlu tahu sebenarnya ya, karena kita nanti berkomunikasi dengan DBMS-nya itu hanya menggunakan perintah SQL. Jadi urusan nanti penanganan SQL-nya itu diurus oleh si DBMS-nya. Oke, sekarang pertanyaannya apa itu SQL? SQL itu adalah singkatan dari Structured Query Language. Ini merupakan bahasa yang digunakan untuk mengirim perintah ke DBMS. Ini sudah baku ya, hampir standar di semua database atau DBMS gitu ya, yang sifatnya relasional. Jadi SQL itu adalah bahasa yang mudah, kenapa? Karena hanya berisi instruksi untuk menyimpan, mengubah, menghapus, atau mengambil data dari DBMS. Nah, secara garis besar, semua perintah SQL di relational database apapun itu hampir sama. Nah, namun biasanya tiap DBMS ada improvement atau peningkatan ya, yang membedakan hal-hal kecil dalam perintah SQL-nya. Tapi secara garis besar sebenarnya perintahnya hampir tetap sama saja. Jadi kalau teman-teman sebelumnya sudah pernah belajar sistem basis data yang lain, contohnya misalnya MySQL, harusnya ketika belajar Postgre itu tidak akan terlalu sulit ya, karena memang perintahnya hampir mirip-mirip.
Jadi seperti ini tentang sistem basis data. Sekarang kita akan berkenalan dengan PostgreSQL. PostgreSQL itu adalah DBMS relasional open source yang sangat populer. Jadi ini sifatnya open source ya. Open source artinya kode sumbernya atau kode programnya itu terbuka. Ya, jadi teman-teman bisa lihat secara gratis. Nah, terutama dia populer sekali di perusahaan yang enterprise ya, atau perusahaan-perusahaan besar. Turn ideas into high-impact video fast. With WAN, scripts become broadcast quality video in minutes. Native audio, multilingual voiceovers, cinematic realism. Nah, tidak hanya open source, PostgreSQL juga gratis untuk digunakan. Jadi teman-teman tidak perlu bayar untuk menggunakan PostgreSQL. Nah, proyek PostgreSQL ini itu dimulai sejak tahun 1986. Jadi sudah lumayan lama ya. Nah, itu di bawah arahan dari Profesor Michael ya, Stonebraker di Universitas California di Berkeley. Jadi ini aplikasi servernya berjalan di mana? Windows gitu ya, BSD atau juga Solaris ya. Jadi semuanya tersedia. Nah, teman-teman tinggal download misalnya yang salah satunya di sini gitu ya. Nanti sesuaikan dengan sistem operasi teman-teman. Nah, kita akan bahas gitu ya yang menginstal di Windows dan juga di macOS atau juga di Linux. Oke. Khusus untuk teman-teman yang menggunakan Mac atau Linux, itu selain download installer Postgre-nya langsung di website resminya, teman-teman juga bisa menggunakan installer packager ya, namanya adalah Homebrew. Nah, kalau teman-teman mau menginstal PostgreSQL, teman-teman bisa install di sini. Kebanyakan kalau programmer atau misalnya pengembang di Mac gitu ya, itu rata-rata banyak yang sudah menginstal Homebrew ya. Jadi teman-teman bisa install menggunakan Homebrew. Nah, teman-teman yang menggunakan Linux juga sama ya, bisa menggunakan Homebrew ini. Jadi teman-teman cukup jalankan perintah ini untuk menginstal di Mac atau juga di Linux-nya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa install ya dengan cara menggunakan perintah brew ya di terminal install PostgreSQL at 15 seperti ini. Nanti tergantung versi PostgreSQL yang tersedianya ya. Nah, saat kita buat videonya ini, saat ini PostgreSQL terbaru itu versinya adalah versi 15 gitu ya. Nah, oke. Jadi sekarang saya akan coba ya. Saya akan coba menggunakan Homebrew ya. Jadi saya sekarang sudah menginstal Homebrew di laptop saya. Teman-teman cukup nanti gunakan perintah brew install misalnya PostgreSQL at 15. Jadi saya install PostgreSQL versi 15. Nah, lalu kita lihat di sini dia akan download ya. Nah, di sini kebetulan saya sudah menginstalnya. Jadi di sini is already installed ya. Nah, selanjutnya setelah terinstall, teman-teman bisa lihat bagaimana cara ininya ya, melakukan pengaturannya menggunakan brew info PostgreSQL at 15. Nah, nanti di sini ada perintah kalau teman-teman harus menambahkan perintah ini ya, atau mengeksekusi perintah ini. Ya, teman-teman tinggal copy perintah ini, dipaste lagi di terminalnya, lalu execute. Nah, setelah selesai, teman-teman silakan buka ulang terminalnya ya, lalu teman-teman bisa ketikkan brew services list untuk melihat ada service apa aja yang terinstall di Homebrew. Nah, di sini kita bisa lihat ada PostgreSQL yang versi 15. Nah, untuk menjalankannya, teman-teman cukup gunakan perintah brew, gitu ya. Lalu teman-teman gunakan perintah services, lalu start, lalu di sini kita gunakan PostgreSQL at 15. Kita tunggu sampai PostgreSQL-nya sukses ya. Sekarang sudah sukses berjalan. Kalau kita coba cek lagi brew services list gitu ya. Nanti hasilnya di sini. Nah, lihat PostgreSQL-nya sudah berjalan. Jadi aplikasi PostgreSQL-nya ya, yang database servernya itu sudah berjalan. Jadi sekarang kita mulai bisa connect ke atau menjalankan aplikasi kliennya untuk terkoneksi ke PostgreSQL. Nah, gimana caranya? Oke, saya akan hapus dulu ya. Nah,
Caranya, teman-teman bisa gunakan aplikasi database client milik dari si PostgreSQL. Namanya adalah PSQL. Teman-teman bisa langsung ketikan. Nah, kalau keluar seperti ini ya, connection ke servernya ditolak, nah itu nggak masalah karena memang kita belum tambahkan apa-apa ya aturannya. Nah, jadi teman-teman kalau ingin tahu bagaimana cara menggunakannya, teman-teman bisa gunakan perintah PSQL ya, minus help, enter. Nah, di sini diberitahu. Nah, saat teman-teman mau terkoneksi ke servernya, teman-teman harus gunakan perintah ini. Hostnya di mana, gitu ya, lokasi si servernya. Kalau teman-teman tidak gunakan, artinya defaultnya kita akan menggunakan di laptop kita atau komputer kita ya, atau istilahnya adalah localhost. Ini portnya, jadi nomor kita sudah tahu ya cara menggunakan minus port sama dengan 5432. Sekarang kita akan bahas tentang tipe data ke dalam tiap kolom di Excel-nya. Nah, di PostgreSQL juga sama. Kita bisa menentukan tipe data tiap kolom yang kita buat. Sekarang kita bahas tipe data string. Selain number, biasanya kita sering menyimpan data dalam tabel ya, dalam bentuk tulisan atau teks. Tipe data ini namanya adalah tipe data string atau teks. Ada banyak tipe data string di PostgreSQL. Nah, kita akan coba bahas. Oke, yang pertama ada char ya, atau karakter, dan juga varchar atau variabel karakter. Nah, pertama, sekarang kita bahas tipe data boolean. Var misalnya atau pgadmin dan lain-lain. Teman-teman bisa gunakan perintah seperti ini. Select bintang from pgtables where schema name sama dengan tanda petik public tanda petik titik koma. Lumayan panjang ya kalau misalnya kita menggunakan aplikasi berbasis desktop. Nah, sekarang saya akan coba juga menggunakan JetBrains ya, data grid ya. Nah, sekarang saya akan coba buka dulu. Oke, sekarang saya sudah membuka JetBrains Data Grid ya. Nah, kita sekarang akan terkoneksi dulu ke PostgreSQL ya. Di sini saya gunakan usernya adalah Kennedy, passwordnya kosong, database-nya kita pakainya adalah belajar. Tes. Sudah terkoneksi, oke. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman bisa ketikkan perintah ya untuk membuat tabel atau juga melihat database tabelnya. Jadi kalau kita menggunakan PSQL kan kita gunakan perintahnya misalnya dt ya. Nah, ini kan tidak ada data apapun ya. Karena memang kita belum membuat tabel sama sekali. Nah, atau kita bisa gunakan perintah yang tadi ya. Select bintang from pgtables ya. Where schema name sama dengan public. Titik koma, enter, dan ini juga lihat masih kosong ya, belum ada apapun tabelnya. Di sini kelihatan no rows ya, berarti memang tidak ada tabel sama sekali. Oke. Nah, di sini biar lebih gampang, saya sarankan teman-teman bikin sebuah file ya, contohnya di sini PostgreSQL.SQL. Kenapa? Karena biar kita nanti kalau mau mengeksekusi perintahnya, kalau mau mengeditnya lebih gampang ya kalau menggunakan teks. Jadi nanti teman-teman tinggal copy, lalu paste di sini, lalu enter, seperti itu. Nah, kalau seperti ini misalnya kita salah mengetikkan kan lumayan ya, PR ya. Nah, kalau kita punya teks misalnya, ini saya akan copy misalnya, saya paste di sini. Nanti kalau teman-teman mau edit kan lebih gampang editnya. Oke, ini akan saya konekkan ke database, Postgre-nya, dan database-nya belajar. Oke, jadi ini kalau saya coba execute di sini, nah hasilnya lihat, masih kosong ya, belum ada apapun. Oke, sekarang kita akan coba buat tabel. Oke, ini adalah cara untuk membuat tabel. Jadi kita gunakan perintah create tabel, nama tabelnya apa, kurung buka, lalu di sini kolom pertama contohnya kode, tipenya adalah integer, tambahkan koma, kolom kedua contohnya di sini adalah name ya. Lalu varchar, lalu di sini maksimalnya 100, lalu koma misalnya harga integer, koma, kolom terakhir jumlah integer, tidak perlu pakai koma lagi. Lalu diakhiri dengan titik koma seperti ini. Kita akan coba buat tabel barangnya. Oke, di sini saya akan buat create tabel
barang. Lalu di sini yang pertama adalah kode ya. Lalu di sini integer seperti ini. Nah, teman-teman silakan ya kalau untuk perintah create tabelnya itu bisa huruf besar semua, huruf kecil semua gitu ya. Jadi dia case insensitive termasuk tipe datanya. Contohnya di sini integer, huruf kecil nggak masalah. Di sini name varchar 100 misalnya ya. Lalu harga integer, lalu jumlah integer ya, lalu titik koma seperti ini. Lalu kita akan coba execute ya. Saya select, saya execute. Atau teman-teman kalau mau juga bisa di copy gitu ya. Lalu dipaste di sini. Enter. Lalu create tabelnya sudah sukses. Kita lihat /dt. Nah, lihat tabel barangnya sudah ada. Nah, kalau teman-teman ingin melihat detail dari kolomnya ada apa aja gitu ya. Nah, kita bisa gunakan perintah ini kalau di PSQL /d nama tabelnya apa. Jadi contohnya di sini /d barang. Enter. Nah, lihat. Kita bisa lihat di tabel barang ini ada kolomnya adalah kode, nama, harga, jumlah, tipenya adalah integer, karakter varying ya atau char-var. Oh, di sini integer lagi, di sini integer lagi. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan kalau di sini ya, ini nggak ada cara melihat struktur tabelnya. Teman-teman bisa lihat di UI di sini di public contohnya. Ini saya coba refresh. Nah, ini harusnya ada tabel. Nah, kita bisa lihatnya di sini biasanya. Nah, kolomnya ada apa aja ya. Nah, di sini ada kolom. Harusnya di Beaver ya atau misalnya PG admin juga ada fitur seperti ini ya untuk melihat tabelnya apa dan kolomnya apa aja. Oke, sekarang kita sudah berhasil membuat tabel ya dan juga melihat strukturnya. Oke, selanjutnya bagaimana kalau kita ingin mengubah kolom di tabel? Contohnya teman-teman mau menambah kolom, menghapus kolom, atau mengubah nama dari satu nama menjadi nama yang lain. Nah, kita bisa gunakan perintah ini. Alter table, nama tabelnya apa. Kalau mau menambah kolom, tinggal add kolom, nama kolom barunya apa, dan juga tipenya. Lalu kalau mau menghapus, tinggal gunakan drop kolom, namanya kolom mana yang mau dihapus. Kalau mau mengubah nama kolom, tinggal gunakan rename kolom, nama kolom yang mau diubah, to menjadi nama kolom barunya. Kita akan coba semuanya. Oke, kita akan coba alter table barang ya. Lalu pertama kita akan coba add kolom misalnya deskripsi ya. Lalu di sini tipenya adalah teks seperti ini. Lalu saya akan coba execute. Nah, sekarang kita coba lihat lagi di sini D barang. Nah, lihat sekarang sudah ada yang kolomnya deskripsi. Nah, gimana kalau saya mau hapus lagi? Nah, kita gunakan alter table barang misalnya ya. Lalu drop kolom deskripsi. Nah, ini kita tinggal execute ya. Atau teman-teman bisa execute di sini. Saya paste. Nah, selesai. Saya coba lagi min D barang. /d barang. Nah, lihat sekarang deskripsinya sudah hilang. Nah, kita gimana kalau mau merename ya? Merename itu mengubah. Contohnya di sini kita kan pakai bahasa Inggris ya. Name, saya ganti mau jadi nama misalnya. Jadi kita bisa gunakan alter table barang. Contohnya ya, di sini tinggal rename kolom dari yang tadinya name to nama seperti ini. Execute. Nah, kita coba lagi di sini /d barang. Nah, lihat tadinya name sekarang berubah menjadi nama. Nah, jadi seperti ini kalau teman-teman mau menambah kolom, menghapus kolom, atau merubah kolom. Jadi simple ya. Nah, sekarang gimana tentang null value? Null adalah nilai ketika kita tidak mengisi data ke dalam kolom. Secara default, saat kita membuat kolom, kolom tersebut bisa bernilai null. Jikalau kita tidak ingin menerima nilai null, maka kita bisa menambahkan perintah yang namanya not null ketika pembuatan kolomnya. Jadi maksudnya seperti ini. Ketika kita membuat kolom di dalam tabel, secara default ya, teman-teman boleh tidak memasukkan data. Jadi contohnya ketika kita memasukkan data pertama, kita cuma mengisi nama saja. Atau misalnya kode barang saja misalnya dan lain-lain. Nah, itu nggak masalah. Kolom yang lain itu isinya kosong.
Nah, kosong ini representasinya adalah 0. Jadi datanya adalah 0 atau kosong. Nah, kalau sekarang kita bahas tentang insert data. Sebelum kita memasukkan data ke dalam tabel, tabel harus dibuat terlebih dahulu ya. Nah, sebelumnya misalnya kita buat tabel barang. Nanti kita akan coba buat tabel baru. Nah, kita bisa menyebutkan kolom mana yang ingin kita isi datanya. Jikalau tidak kita sebutkan kolomnya, artinya kolom tersebut tidak akan diisi datanya. Dan secara otomatis, kolom yang tidak diisi itu nilainya akan menjadi 0, kecuali kalau dia memiliki default value. Nah, untuk memasukkan data ke dalam tabel, kita bisa menggunakan perintah SQL namanya adalah insert ya. Untuk detailnya kita bisa lihat. Nah, kita akan buat tabel produk terlebih dahulu ya. Jadi kita akan buat tabel baru ya. Nanti kita akan coba insert data ke tabel produk ini. Nah, kita akan buat tabelnya dalam bentuk bahasa Inggris ya. Sebelumnya kan kita bikin tabelnya namanya barang ya. Nah, kita buat sekarang dalam bentuk bahasa Inggris namanya adalah create tabel products. Ya, di sini kita bikin tabel products. Lalu di sini ada ID produknya. Ini adalah varchar 10 not null. Lalu di sini ada name atau nama produk varchar 100 not null juga. Lalu ada description, ini text. Price integer, ini not null juga. Quantity integer, ini not null dan defaultnya adalah kosong. Lalu created at itu timestamp not null juga dan defaultnya adalah current timestamp ya atau waktu saat ini. Dan penyebutan nama kolomnya. Sekarang kita bahas tentang select data. Untuk select bisa, nah jadi star seperti ini. Sekarang kita bahas tentang where clause. Saat kita mengambil data menggunakan perintah SQL select, kadang kita ingin melakukan pencarian datanya. Misalnya, jikalau kita ingin mengambil data barang yang harganya misalnya 1 juta. Atau mau mengambil data barang yang kuantitinya kosong atau stoknya sedang kosong misalnya. Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan menambahkan where clause ya setelah perintah select-nya. Lalu diikuti dengan data kolom mana yang mau kita cari dan data bintang. Hasilnya yang P003, deskripsinya sekarang sudah berubah menjadi mie ayam plus ceker. Nah, kategorinya semuanya sudah makan. Kita insert. Nah, gimana kalau kita mau mengambil data yang sebelumnya sudah ada gitu ya di kolom. Sekarang kita bahas bukan alias untuk kolom. Sekarang kita bahas where clause, kita sudah menggunakan. Oke. Baik, mungkin sampai situ dulu video saya mempelajari tentang PostgreSQL sampai di terakhir di delete SQL kalau nggak salah, delete data ataupun juga alias tadi udah setengahnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada hari selanjutnya untuk melanjutkan tontonan video ini. Mungkin itu saja yang dapat saya pelajarin dari video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.